Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, balik lagi ke channel Semanggi University. Kali ini kita bakalan ada yang namanya bedah buku, di mana nanti kita akan bahas 10 cara mengatasi overthinking. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ulima dan rekan saya. Hai, saya Yusuf. Halo, saya Dandi. Nah, oke. Kalau gitu langsung aja saya kembalikan ke moderator pada diskusi pagi hari ini. Silakan Pak Dandi. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman yang menyaksikan video ini, jadi sekarang lagi in banget masalah overthinking. Nah, overthinking ini sebenarnya sudah lama, cuman ini karena sudah generasinya generasi yang baru sekarang, generasi milenial, generasi Gen Z, Y, segala macam, ini jadi mengemuka kembali. Padahal ini sebenarnya penyakit lama, gitu ya. Nah, sekarang ini jadi sebuah kendala overthinking ini. Overthinking ini akan banyak dihadapi oleh para pekerja, para mahasiswa yang masih sekolah atau kuliah, itu juga akan dihadapi. Nah, ini kita akan berbagi ada 10 tips untuk mengatasi overthinking. Jadi, ini juga pembelajaran bukan hanya untuk teman-teman yang melihat, ini juga pembelajaran buat kita juga yang membuat live video ini. Nah, ada 10, mungkin Mas Yusuf bisa disebutkan beberapa, Mas Yusuf, tentang 10 mengatasi cara overthinking ini. Overthinking ini itu bisa juga kita sebut dengan berpikir berlebih, gitu ya, berlebihan. Jadi ada 10 metode untuk berdamai dengan mengatasi overthinking. Yang salah satunya atasi overthinking dengan sadari apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Jadi kita harus sadari yang kita pikirkan itu maksudnya jangan berpikir berlebihan. Jadi kita semua bisa mengatasi itu terkait overthinking tersebut. Yang kedua, pikirkan berbagai alternatif solusi untuk memecahkan masalah. Jadi biasanya overthinking itu karena kita ketakutan. Jadi kita menghadapi suatu masalah atau aslinya bukan masalah sih, kayak kita mau ngelakuin sesuatu gitu, cuman kita nggak bisa nih, udah takut duluan, overthinking berlebihan, jadi takut itu bisa merusak agenda atau apa yang mau kita tuju tadi. Yang ketiga, praktikkan apa itu mindfulness sebagai cara mengatasi overthinking gitu. Dan masih banyak lagi sampai 10, bisa dilanjut dengan Mbak Ulima. Oke, silakan Mbak Ulima selanjutnya. Oke, untuk yang keempat, biasanya kan kalau overthinking itu pasti mikirnya yang buruk-buruk gitu kan. Gimana kalau gagal, gimana kalau nggak berhasil, gimana kalau ini, kan gitu. Nah, coba deh sekarang kita ubah pola pikir kita, jadi gimana kalau yang kita takutkan itu malah mendampak hasil yang baik. Misalnya berdampak hasil yang baik maksudnya. Misal nih, ya nanti kalau misalnya aku mencoba nanti aku gagal. Nah, itu dibalik. Gimana kalau aku coba terus berhasil? Nah, jadi nanti kita lebih fokus ke hal-hal yang positif. Jadi lebih ke pola pikir kita sendiri ya, yang bukan dari satu tadi. Jadi mindset positif lah. Benar. Terus juga kita harus menyadari bahwa tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Mungkin kita bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya udah hasil itu nanti ada juga yang menentukan seperti itu. Dan ada juga nih, saring apa yang kamu lihat, dengar, dan baca sebagai salah satu cara mengatasi overthinking. Kadang overthinking itu kan pemicunya adalah hal-hal yang mungkin kurang penting yang kita dengar, jadinya kita kepikiran. Nah, untuk nextnya kita mungkin bisa nyaring nih, oh kayaknya dia nggak penting deh ngomongnya, ya udah nggak usah dipikirin. Jadi benar-benar kita yang nyaring apa yang kita olah di pikiran atau mungkin pendengaran kita. Ini Pak Dandi. Oke, baik. Berikutnya untuk mengatasi overthinking salah satunya adalah dengan cerita atau terus terang. Jadi memang untuk cerita ini butuh teman atau orang yang bisa dipercaya di dekat dia, gitu ya. Jadi kalau dengan dia mengalirkan atau dia berbagi itu akan sedikit mengurangi beban pikiran yang ada di
buruk-buruk di kepalanya. Kayak lega aja ya gitu. Yo, Ngobrolin benar. apa yang Pokoknya kita unek-unek segar, kita gitu, benar. gitu. Nah, kemudian bisa juga tulis, dibikin listing apa aja sih yang mengganggu pikirannya. Nah, itu boleh, itu kan problem. Nah, problem itu bisa dipecahkan tadi satu persatu untuk mengatasi tadi overthinking. Jadi kalau nggak di-list, rasanya akan terus menumpuk. Padahal sebenarnya masalahnya mungkin nggak nyampe 5, tapi ngerasanya bisa jadi lebih 10. Nah, makanya harus ditulis di list. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan aktivitas, dengan olahraga. Nah, karena itu akan menghasilkan endorfin buat tubuh. Jadi dia akan nggak berkumpung terus di kepalanya. Dengan dia gerak, dia akan terbuka pikirannya, dia akan terbuka segala permasalahannya. Dan yang terakhir adalah dengan praktek self compassion sejak saat ini. Nah, self compassion itu adalah memikirkan berbagai kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu, pastinya akan menyulitkan diri kita. Jadi ini jangan pernah merasa bodoh dengan dirinya. Itu salah satu yang bisa mengecilkan kepercayaan kita, bisa mengecilkan diri kita, dan yang akhirnya makanya timbul namanya masalah itu sepertinya kelihatan besar. Nah, tapi ini harus dikendalikan. Jadi seperti itu dari saya, Mbak Ulima. Mas Yusuf. Oke, kadang kalau misalnya kita gabungkan dari dunia kerja nih, Ya. kira-kira overthinking apa sih ya yang sering muncul itu biasanya? Oke, bisa dari saya dulu ya. Iya, mungkin. Mungkin overthinking yang sering kita muncul kalau di saya sebagai di dunia sales, seperti ini yang sering saya muncul itu ketika ada case nih dari masalah customer. Semisal customernya kita melakukan kesalahan nih, misal kirim barang belum tepat waktu atau apa gitu, kita tapi takut mau call. Padahal kan semisal kita call dengan ngomong baik-baik, penjelasan dengan baik-baik itu nggak ada masalah dari pihak customer. Tapi kita udah berlebihan nih, entar marah gimana, entar nggak jadi order gimana, entar gimana, mau datang aja kadang takut gitu. Padahal semisal kita mau datang dan penjelasan itu masalah kelar dan tidak ada yang sampai nggak jadi order dan marah, itu nggak ada gitu. Sampai gitu sih. Kalau dari Pak Dandi? Kalau dari saya biasanya timbulnya rasa ketakutan dulu ya. Jadi belum ketemu sama customer atau partner, tapi kita ngerasanya wah ini pasti gagal nih, wah ini pasti ditolak nih, wah ini pasti banyak kepastian di kepala yang itu buruk. Jadi sebenarnya belum kejadian, belum kita coba, tapi ya tadi udah terlalu overthinking, udah terlalu berlebihan mikir, padahal belum dilaksanakan. Nah, itu yang biasanya yang terjadi di dunia kerja sih. Iya sih, sama ya. Kadang Iya. kalau misalnya yang back office pun kadang dikasih tugas baru kayak ngerasa aduh ini tugas apa lagi, pasti Iya, susah betul. gitu. Padahal juga kalau kita jalanin itu nggak seburuk yang kita pikirkan gitu. Benar. Kadang kemarin saya ingat di waktu kuliah itu dosen saya pernah bilang sebenarnya masalah itu simple, yang bikin rumit adalah pikiran kita sendiri. Yes, betul. Karena- Pikiran yang kadang membesar-besarkan. Iya benar. Tapi teman-teman, overthinking itu ada yang baik nggak sih? Misal kita dibalik nih ya, sebenarnya overthinking itu terlihat jelek semua. Iya sih. Maksudnya overthinking itu ada juga yang baik gitu. Maksudnya overthinking yang positif itu termasuk overthinking yang baik. Jadi kita bisa rubahnya dari situ. Bukan overthinking itu seolah buruk aja, itu bukan gitu. Oke. Sudah, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, nanti sampai jumpa di channel selanjutnya. Boleh di-share ya, kira-kira kalian pernah overthinking apa nih? Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian dari kita. Bye-bye.